Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Mufliha. Saya angkatan 2019 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu proses tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Sebelum saya membahas tentang pelapukan, apa sih itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dengan sifat yang merusak permukaan bumi yang terbentuk dari tenaga endogen. Sedangkan pelapukan adalah proses perusakan kulit bumi yang dikarenakan baik secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pelapukan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pelapukan secara fisika, 2. Pelapukan secara kimiawi, dan 3. Pelapukan secara biologis. Pelapukan secara fisik yaitu perubahan yang berlangsung berhubungan dengan bentuk luar atau pergerakan dari material tersebut. Di pelapukan fisik, material hancur menjadi bagian yang lebih kecil tanpa merubah komponen atau susunan kimia di material itu. Pelapukan secara kimia yaitu terbentuk sebab terdapat perubahan komposisi kimia dari material yang terlibat. Perubahan ini akan menimbulkan reaksi kimia dari zat kimia baru dengan zat kimia yang sudah ada. Pelapukan secara biologi atau pelapukan organik yaitu pelapukan yang sering kali terjadi dikarenakan oleh kegiatan makhluk hidup yang mengakibatkan hancurnya material menjadi komponen yang lebih kecil. Ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya pelapukan, yaitu 1. Keadaan struktur batuan, 2. Keadaan topografi, 3. Cuaca dan iklim, 4. Keadaan vegetasi. Keadaan struktur batuan merupakan sifat fisik dan kimia yang sudah dimiliki oleh batuan. Sifat fisik batuan tersebut seperti warna batuan, sedangkan sifat fisik kimia seperti unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam batuan tersebut. Keadaan topografi merupakan kondisi permukaan bumi. Topografi ini juga turut mempengaruhi terjadinya proses pelapukan batuan. Batuan yang ada di area lereng yang curam cenderung mudah mengalami pelapukan. Cuaca dan iklim juga dapat menyebabkan proses penyebab terjadinya pelapukan, yaitu seperti suhu udara, curah hujan, sinar matahari, atau angin. Di daerah dengan iklim lembab dan panas, maka batuannya akan lebih cepat mengalami proses pelapukan dibanding dengan daerah yang beriklim dingin. Selain itu, cuaca sering berganti seperti terjadinya pergantian temperatur antara siang yang panas dan malam yang dingin. Begitu terasa, maka hal ini dapat mempercepat proses pelapukan. Keadaan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan dapat menjadi faktor penyebab proses pelapukan. Tumbuhan memiliki akar-akar yang dapat menembus celah-celah batuan. Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya pun juga semakin besar sehingga mampu menerobos bebatuan dan membuat batuan menjadi lapuk. Dalam proses pelapukan itu sendiri juga memiliki beberapa contoh seperti halnya pelapukan fisik. Misalnya pada sebuah batu pada siang hari memuai karena panas matahari dan pada malam hari akan mengerut karena udara yang dingin. Contoh pelapukan kimia yaitu seperti peristiwa pelapukan kimia bisa terjadi karena batuan bereaksi dengan bahan kimia tersebut. Misalnya, pada batuan gamping yang melapuk karena terkena air. Sedangkan contoh pelapukan biologi yaitu seperti batu yang hancur karena ditumbuhi oleh lumut dan tanaman lain atau batu yang berlubang karena dilubangi oleh